Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwwata illa billah. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin yang dirahmati Allah, segala puji hanyalah milik Allah, Zat yang maha mulia lagi maha bijaksana, yang kita selalu berdoa dengan menyebut nama-namanya yang husna dan sifat-sifat Allah yang mulia. Dengan namanya juga kita senantiasa memohon segala sesuatu yang kita mohonkan padanya. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang senantiasa istiqomah sampai kita diwafatkan husnul khatimah. Kedua kalinya sholawat bertangkaikan salam teruntuk manusia yang paling agung, manusia yang paling mulia, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa barik alaih. Hadirin, hari ini dengan izin Allah kita akan membahas sebuah tema tentang kisah manusia terbaik sepanjang masa. Mas, boleh ditampilkan, maaf, PowerPoint-nya. Ini tema kita, kisah manusia terbaik sepanjang masa. Tapi sebelum itu, mari kita luruskan niat. Datangnya kita ke sini semata hanya mengharap ridho Allah Azza wa Jal. Datangnya kita ke sini semata-mata benar ingin mengharap syurganya Allah, seraya kita melakukan amal soleh, yakni mengaji. Karena Allah berfirman, hadirin, bahwa Allah nyiptain kita tidak sia-sia. Sebagaimana di layar yang bisa kita saksikan, boleh di next. Di Quran surah Al-Mu'minun ayat 115. Sebelumnya, Mas, Al-Mu'minun ayat 115, di mana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Afa hasibtum annama khalaqnakum abasa. Afa hasibtum annama khalaqnakum abasa. Apakah manusia mengira bahwa mereka itu diciptakan dengan sia-sia oleh Allah? Apakah kita ngira, hadirin, kalau kita itu sia-sia diciptakan oleh Allah, cuma jadi manusia, ya udah manusia aja, makan tidur, makan tidur, makan tidur? Enggak sama sekali. Di dalamnya Allah ajak kita untuk belajar. Di dalamnya Allah ajak kita untuk beribadah. Di dalamnya Allah ajak kita untuk menuntut ilmu. Makanya ada ayat Quran surah Al-An'am ayat 162. Al-An'am ayat 162. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Qul, katakanlah, inna, sesungguhnya, salati, salatku, wa nusuki, ibadahku, manasikku, wa mahyaya, dan seluruh kehidupanku, wa mamat, dan matiku, semua hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Maka yuk jamaah, sebelum nanti kita bahas tentang kisah manusia terbaik sepanjang masa, luruskan niat, bulatkan tekad bahwa datangnya kita ke tempat ini benar mencari ridho Allah. Nanti kalau dapat ilmu, itu bonus. Nanti kalau ketemu sahabat yang baru, itu bonus. Nanti kalau kita ada network sampai menuju ke sebuah bisnis, itu bonus atas silaturahim yang Rasul janjikan. Siapa yang mau diluasin rezekinya, hendaknya ia menyambung tali silaturahim. Tapi yang paling utama, tujuan kita mencari ridhonya Allah Azza wa Jalla. Next slide, Mas. Hadirin yang dirahmati Allah, di next berikutnya kita juga menyaksikan ayat Al-Quranul Karim, Al-Ma'idah, surah nomor yang kelima, ayatnya ayat yang kedua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu
saling tolong menolonglah kalian di dalam kebaikan dan ketakwaan, dan jangan kalian saling tolong menolong di dalam itsm, dosa, wal udwan, dan kemaksiatan atau pembangkangan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita datang ke sini mudah-mudahan dicatat sebagai tolong menolong di atas kebaikan yang nanti berbuah hadiah terindah syurganya Allah. Duhai Allah, persatukan kami sebagaimana Engkau kumpulkan kami di Masjid Al-Arqam ini, semoga kelak Engkau kumpulkan kami di syurga Firdausmu yang paling tinggi. Amin ya rabbal alamin. Next slide. Ibu hadirin jamaah yang dirahmati Allah, saya awali kisah manusia terbaik sepanjang masa dengan sebuah ayat di dalam Al-Quran, surah At-Taubah ayat 128. Surah At-Taubah ayat 128. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Allah berfirman di slide berikutnya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Azizun alaihi ma anittum, sungguh berat terasa olehnya penderitaan beliau. Rasul SAW itu berat banget penderitaannya, hadirin. Tata letak geografis Makkah, tempat lahir Nabi, sama Madinah, tempat wafat Nabi, itu geografis yang gak gampang. Berat jemaah. Medan geografisnya berat. Orang-orang yang didakwahkannya oleh Nabi SAW berat. Belum lagi kita ngelihat tekanan dari orang-orang Quraisy yang ngepres beliau itu berat luar biasa. Dibully, bukan cuma verbal, diancam mau dibunuh. Banyak tekanan yang datang dari berbagai sudut kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya di ayat tadi, azizun alaihi ma anittum, berat bebannya Nabi itu berat luar biasa. Kita hari ini baru merasakan sebuah beban yang semua kena ujian. Di pandemi ini sedunia punya ujian yang sama, tapi kita udah ngerasa jadi orang yang paling nelongso sedunia. Ya Allah, beban saya berat banget. Ya Allah, kenapa rezeki saya sekarang sempit banget. Ya Allah, kenapa customer tidak seramai dulu sebelum pandemi. Kita ngerasa itu aja udah buat beban kita berat, padahal Rasul pernah merasakan yang lebih daripada hari ini kita rasakan, hadirin. Rasul, kata Nabi yang mulia dalam sebuah hadis, manusia asyaddul bala, manusia yang paling berat cobaannya di muka bumi itu ada dua golongan. Yang pertama al-anbiya, yang kedua war rasul. Jadi manusia yang paling berat cobaannya ada dua golongan. Pertama al-anbiya, para nabi. Kedua war rasul, para rasul, utusan-utusan Allah, sebagaimana dalam hadis Muslim dan hadis Al-Bukhari. Berat jemaah. Belum lagi ayat berikutnya, harisun alaikum, Nabi itu benar-benar punya semangat ingin kita itu selamat. Di next sebelumnya mas, mohon maaf, harisun alaikum, yang tadi, yang biru maaf. Nabi benar-benar menginginkan keimanan dan keselamatan buat kita semua. Bil mu'minina raufur rahim, dan kepada orang-orang beriman Rasul SAW itu punya sifat rauf, lembut, rahim, lagi sayang sama mereka. Hadirin, next slide berikutnya.
Jamaah, saya mau hantarkan sebuah kisah tentang perjuangan manusia terbaik sepanjang masa. Rasul SAW Allah angkat jadi nabi ketika usia beliau 40 tahun, dengan track record yang terbaik di antara anak-anak muda kota Mekkah pada saat itu. Karena Rasul dari muda udah punya track record baik. Dalam kitabnya seorang doktor yang tinggal di Bogor, nama beliau Dr. Syafi'i Antonio. Beliau punya buku Muhammad sebagai seorang entrepreneurship. Rasul SAW itu sudah mulai berdagang sejak usia belasan tahun. Umur 12 tahun diajak ekspor impor sama pamannya beliau, namanya Abu Talib. Jadi kalau kita SD kelas 6 itu masih ada yang main karet, ada yang main bola, ada yang main-main di halaman. Itu anak-anak kita hari ini, atau mungkin 12 tahun kelas 6 SD anak-anak kita hari ini, mereka main handphone dan seterusnya. Rasul SAW 12 tahun udah ekspor impor dari Mekkah ke Syam. Syam itu sekarang 4 negara hadirin: Palestina, Jordania, Lebanon, Suriah. Nabi dagang 1450 km naik unta, bawa kalau bahasa kita bertruk-truk ya. Tapi kalau bahasa itu berkafilah-kafilah. Rombongan-rombongan dagang sampai tiba di Syam, beliau habiskan dagangannya, jual di sana. Nanti dari Syam balik lagi ke Mekah, bawa dagangan lagi. Jadi ibaratnya kita dari Wonosobo punya truk, truknya penuh isi karika, sampai Jakarta karikanya laku semua. Di Jakarta kulaan lagi yang enggak ada di Wonosobo, full truknya sampai Wonosobo laku semua. Itu dagangnya Abu Talib. Itu cara dagangnya Rasul SAW. Maka dari mudanya punya track record orang yang jujur. Beliau orang yang ulet, orang yang tekun. Gimana nggak tekun? Di perjalanan dibersamai oleh pengusaha-pengusaha besar. Abu Talib beserta rekan-rekan bisnisnya. Dalam perjalanan menuju Syam, Rasul udah ngobrolin tentang bisnis hadirin. Bisnis terus yang diobrolin. Bisnis. Hingga pada usia 25 tahun, Rasul merdeka finansial beliau. Apalagi setelah beliau menikahi ibunda kita, Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Orang terkaya top ranking number 1 di kota Mekkah. Sampai-sampai dalam kitab 11 biografi istri Nabi. Loh Ustadz, istri Nabi itu 11 ya, bukannya 9. Hadirin, istri Nabi total 11. Total 11. Ketika Ibunda Khadijah wafat, beliau menikah, dan ada yang dicerai. Totalnya 11. Di antara bab 1 dalam kitab biografi istri-istri Nabi, poin pertamanya Ibunda Khadijah. Yang diungkapkan di sana sebuah fakta, kalau harta kekayaannya Ibunda Khadijah ditimbang di satu timbangan. Dan semua orang-orang kaya kota Mekah ditimbang di timbangan yang lain. Niscaya akan lebih berat kekayaannya Ibunda Khadijah, saking banyaknya kekayaannya Ibunda Khadijah. Sampai-sampai Ibunda, kalau sebuah ranking urut-urutan, Ibunda Khadijah top ranking nomor 1 orang terkaya di kota Makkah, nomor 2-nya itu tidak sampai harta kekayaannya setengah dari kekayaan Ibunda Khadijah. Ini seorang wanita kaya raya yang support dakwahnya Nabi. Ketika dengan track record Al-Amin, terpercaya, Rasulullah SAW orangnya jujur, tekun, ulet, atas izin Allah, Allah angkat di usia 40 tahun jadi Nabi dan Rasul. Tahukah kita jemaah, pas Rasul diangkat jadi seorang Nabi dan Rasul, mulai mendakwahkan Islam, mulai mensyiarkan agama Allah, mulai ngenalin Allah sama orang-orang di kota Makkah, Rasul dapat pertentangan. Orang yang dulu bilang, Muhammad itu pemuda terbaik di antara kami. Muhammad itu orang yang paling kami bisa percayai. Muhammad itu orang yang paling the best di antara kami semua. Kami percaya sama Muhammad. Begitu diangkat jadi Nabi dan Rasul, Nabi Muhammad dibalikin posisinya jemaah.
Muhammad pemecah belah. Muhammad orang yang paling buruk di antara kami. Muhammad dialihin namanya di Muqomet. Muqomet itu nama setan. Muhammad diganti jadi Muzammam. Artinya apa? Tercela. Nabi Muhammad dianggap tukang sihir. Semua bulian-bulian yang disematkan pada Nabi itu datang silih berganti. Padahal dulunya adalah orang yang dipercaya orang terbaik satu kota Mekah. Tapi begitu dakwah dibalikin posisinya jemaah. Sat. Dibully secara verbal nggak ketulungan. Banyak bulian datang ke Nabi. Sebagaimana nanti kita lihat di slide berikutnya, kita membaca tentang dakwah Nabi SAW secara sembunyi-sembunyi. Jamaah, saya mau gambarin. Nabi punya base camp. Base camp dakwah Nabi ada di rumah Al-Arqam, Darul Arqam. Dar artinya rumah, atau bisa juga disebut dengan kantor, atau bisa juga dibahasakan dengan bahasa-bahasa yang lain. Al-Arqam itu sahabatnya Nabi SAW yang namanya Arqam bin Abi Arqam. Base camp dakwahnya Nabi di sini. Kalau itu Ka'bah dan itu Hijr Ismailnya yang melingkar kecil di sana, maka rumahnya sahabat Al-Arqam bin Abi Arqam Hajar Aswad, karena kan di sini Hajar Aswad, mohon izin. Ini rukun Yamani. Ini Hajar Aswad. Selurus dengan Hajar Aswad rumahnya sahabat Arqam bin Abi Arqam. Jadi masih selurusan Hajar Aswad tapi agak mencong sedikit. Kalau Hajar Aswad lurusnya nanti ke sana tuh, rumah sahabat Arqam ke arah sana. Hadirin, mudah-mudahan kita yang belum pernah, Allah izinkan setelah pandemi dan Mekah Madinah dibuka, kita diizinkan oleh Allah untuk berkunjung ke rumahnya untuk beribadah haji dan umrah. Amin ya rabbal alamin. Base campnya di sana. Jaraknya kalau kita mau ukur sekitar 300-an meter dari masjid tersebut. 300-an meter atau kurang daripada itu. Base camp dakwah Nabi dipakai untuk nyebarin Islam. Part awalnya sembunyi-sembunyi. Kenapa Rasul kok dakwahnya sembunyi-sembunyi? Satu, Allah belum perintahkan dakwah terang-terangan. Kedua, kaum muslimin waktu itu lemah, masih minoritas. Baru berapa yang masuk Islam kala itu? Tidak kurang dari, tidak lebih dari 11 orang. Kurang dari itu pada awal-awalnya. Siapa aja beliau? Di antaranya as-sabiqunal awwalun. Orang-orang yang pertama masuk Islam dari kalangan perempuan dewasa, ibunda kita Khadijah radhiyallahu anha. Dari kalangan laki-laki dewasa, bapaknya ibunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau adalah Abu Bakar As-Siddiq. Dari kalangan anak-anak kecil, Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Masih dikit banget. Waktu itu belum besar Islam, hadirin. Masih dikit. Rasul punya base camp di rumahnya sahabat Arqam yang tadi digambarin di peta. Boleh dilihatin lagi mas petanya? Ini rumahnya Darul Arqam. Ada cerita jemaah. Satu ketika Sayyidina Amirul Mukminin Umar ibnul Khattab, beliau mau membunuh Rasul SAW dengan keluar dari rumahnya bawa pedang yang sangat tajam. Dan pedang itu panjang. Sekali tebas, leher terpisah dari badan. Pedangnya Umar ibnul Khattab radhiyallahu an panjang, tajam, sekali tebas, leher itu langsung pisah dari badannya. Umar keluar. Pas Umar keluar, Umar bilang, "Aina Muhammad?" Mana Muhammad? Orang-orang Quraisy yang menyaksikan Umar mau ngincar Nabi bawa pedang yang tajam, langsung berusaha menunjukkan Muhammad di rumahnya Arqam, Darul Arqam, di base camp. Nabi biasa dakwah di situ, ngenalin Islam, ngajarin Islam dan seterusnya. Tapi ngelihat Umar gegabah, buru-buru, ngelihat itu khawatir juga akan keselamatan Rasulullah SAW. Ada orang ngecoh Umar bin Khattab untuk nggak cepet-cepet ke Darul Arqam. Dia datang ke Umar, "Umar mau kemana kamu?" "Minggir, minggir, minggir, minggir. Saya mau bunuh Rasulullah SAW. Saya tebas lehernya."
Umar bilang gitu hadirin. Umar, ntar dulu. Kamu mau ke Rasulullah? Iya, minggirlah kamu. Kata orang ini, Umar, gak usah ke Rasulullah. Adikmu aja masuk Islam, Umar. Umar dengar adiknya masuk Islam, mukanya merah. Langsung dia bilang, di mana rumah adikku sekarang? Di mana adikku sekarang? Apakah dia di rumah? Ditunjuk, adikmu lagi di rumah. Umar ke rumah jemaah. Sesampainya di rumah itu, digedor pintunya, adiknya ketakutan karena yang datang kakaknya, Umar ibn al-Khattab. Waktu itu masih jahiliyah, masih kafir. Dibuka pintunya, Umar mendengar dari luar bacaan Quran surah Thaha. Thaha. Begitu masuk, tadi kamu di dalam baca apa? Kamu gak boleh menyentuhnya, wahai Umar. Ini hanya boleh disentuh oleh orang-orang yang suci. La yamassuhu illal mutahharun. Al-Quran tidak disentuh kecuali oleh yang disucikan. Quran surah Al-Waqiah ayat 79. Akhirnya Umar mandi, Umar penasaran. Umar lihat, setelah membaca Thaha, Umar luluh hatinya. Dia bilang, Aina Muhammad. Kalau tadi, Aina Muhammad. Mana Muhammad? Karena pengen bunuh. Pertanyaan yang kedua, Aina Muhammad. Lebih slow, lebih kalem. Di mana Muhammad? Ditunjukin, Muhammad di sana. Di rumahnya sahabat Arqam bin Abi Arqam. Lagi dakwah sembunyi-sembunyi jamaah. Umar masih membawa pedangnya. Tapi kali ini jalannya jalan dengan penuh kerendahan hati menuju rumah sahabat Arqam bin Abi Arqam. Rasul lagi dakwah sembunyi-sembunyi kala itu. Diketuk pintunya, ada celah. Dilihat sama Hamzah. Rasul nanya, siapa wahai Hamzah? Umar ya Rasulullah. Kata Hamzah. Kata Rasulullah, biarkan dia masuk. Sahabat berdiri. Kayak orang mau ngamanin Rasul, kayak mau tempur sama Umar. Sahabat-sahabat yang lagi duduk berdiri. Ya Rasulullah, biar kami amankan Umar kalau dia mau macam-macam kemari. Sahabat udah berdiri nih. Kata Rasul, duduk kalian. Dibukain. Begitu pintu terbuka, Umar datang sudah dengan wajah yang bersinar terang banget jemaah. Udah bersinar-sinar wajahnya Umar. Pertanda nih Umar mau masuk Islam. Umar datang masuk, Rasul bilang, belum sampaikah padamu wahai anaknya Khattab untuk beriman? Dipegang pundaknya Umar, didudukin sama Nabi. Umar terduduk di hadapan Nabi. Rasul bilang lagi, belum sampaikah padamu wahai anaknya Khattab waktu untuk beriman? Akhirnya Umar, aslamtu billah, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Umar masuk Islam, detik itu juga langsung nanya sama Rasul, ngaji tentang Islam. Ya Rasulullah, Islam itu apa? Islam itu begini wahai Umar. Islam itu engkau bersyahadat, kemudian engkau tunaikan sholat, engkau puasa, engkau tunaikan zakat, dan engkau pergi haji di waktunya. Bila engkau mampu, Rasul jelasin ini yang halal ya, ini yang haram ya, ini yang boleh ya, ini yang gak boleh ya, ini yang kufur ya, ini yang syirik ya, ini yang bid'ah ya, ini yang sunnah ya. Dikasih tahu sama Nabi semuanya. Setelah ngaji beberapa menit kemudian Umar berdiri dan bilang sama Rasul, ya Rasulullah, alasna alal haq wahum alal batil. Wahai Rasulullah, bukankah kita ini di atas kebenaran? Mereka orang-orang kafir itu salah. Kata Nabi yang mulia, na'am, iya ya Umar, kita ini benar. Hum alal batil, iya, mereka orang-orang kafir Quraisy yang nyembah berhala, mereka salah, batil. Kata Umar bin Khattab kepada baginda Nabi, ya udah ya Rasulullah, kenapa kita dakwahnya sembunyi-sembunyi? Kata Umar, sekarang kita dakwah terang-terangan. Kata Rasul yang mulia, belum waktunya wahyu turun yang Allah perintahkan padaku untuk dakwah terang-terangan wahai Umar. Tapi Umar jemaah, kalau udah Umar. Rasul kala itu dakwah masih sembunyi-sembunyi. Orang per orang, dari rumah ke rumah, door to door, yang punya base camp satu di Darul Arqam. Maka masjid ini jemaah, inisiatif
dari seseorang yang membangun masjid dan memberi nama Masjid Al-Arqam punya harapan besar. Sebagaimana Nabi punya base camp namanya Darul Arqam, rumah sahabat Arqam, yang dari tempat itu melahirkan banyak orang-orang hebat di kemudian hari. Seperti itulah masjid ini dinamai Masjid Al-Arqam. Semoga orang yang keluar dari masjid ini menjadi orang yang memendarkan kebaikan di luar sana, insya Allah. Masjid Al-Arqam, rumah sahabat Arqam bin Abi Arqam. Singkat cerita, Umar bin Khattab ketika bilang, ya dia Rasul, sekarang kita dakwah terang-terangan. Rasul waktu itu belum mendapati wahyu turun untuk dakwah terang-terangan. Umar keluar cari seseorang yang mulutnya paling ember sekota Mekah. Ada sahabat namanya Jamil bin Ma'mar dalam kitab Ashabur Rasul jilid yang pertama di bab yang kedua. Tapi dalam kitab yang lain namanya Jamil bin Muammir. Beda Ma'mar sama Muammir. Jamil terkenal laki-laki yang mulutnya paling ember sekota Mekah, jemaah. Kalau Jamil dapat informasi, sekota Mekah tahu informasi itu. Kemudian kata Umar, di mana Jamil bin Ma'mar? Ditunjuk, Jamil di sana. Umar datang ke situ, terus bilang, "Hei Jamil, udah tahu belum informasi?" "Belum." "Apa?" "Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah." Umar telah murtad. Respon spontan Jamil, "Umar murtad dari agama nenek moyang kita. Umar murtad." Sambil jalan ke Jabal Abi Kubais, ada sebuah gunung tempat memberitahu informasi sekota Mekah, Jabal Abi Kubais. Jamil bin Ma'mar ngomong, Umar murtad dari jalan sampai ke puncak gunung Jabal Abi Kubais sambil teriak di puncak gunung, Umar telah murtad. Sampai satu kota Mekah tahu Umar masuk Islam, kecuali ada beberapa orang yang belum tahu, di antaranya sahabat dekatnya Umar, Umar bin Amr bin Hisam, Abu Jahal. Abu Jahal itu nama aslinya Umar bin Amr bin Hisham. Kenapa dapat gelar Abu Jahal? Karena Rasul memberi gelar Abu Jahal tersebab kebodohan yang ada dalam dirinya. Abu Jahal, bapaknya kejahilan. Maka kalau ibu punya anak, jangan mentang-mentang Arab namain anak itu dengan itu. Mentang-mentang namanya nama yang ada dalam Quran, namai dengan itu. Ustadz, alhamdulillah nama anak saya Tony, alhamdulillah. Panjangnya siapa? Syaitonir Rajim. Namain nama yang bagus. Jangan namain anaknya siapa? Anaknya Uun, nama panjangnya siapa? Fir'aun. Jangan Fir'aun, Abu Jahal, Abu Lahab. Nama-nama yang kita tahu itu tokoh-tokoh buruk dalam sejarah Islam, tepikan. Nama-nama yang kita kenal sebagai figur-figur sosok pahlawan dalam Islam, Salahuddin Al-Ayyubi, Muhammad Al-Fatih, Umar ibn Al-Khattab, Abu Bakar As-Siddiq. Namai anak-anak kita dengan nama itu, cucu-cucu kita dengan nama itu, supaya timbul semangat, hamasah. Semangat supaya kita mengenal sejarah Islam itu muncul karena kita memberi nama anak kita dengan itu. Yang perempuan namai dengan wanita-wanita pemimpin di surga, Maryam, Asiyah, Khadijah, Fatimah, dan nama-nama nabi yang lain, Sofia, Ummu Kalsum, Ummu Salamah. Ummu Kalsum itu anak Nabi, Ummu Salamah istri Nabi, Ummu Habibah istri Nabi. Anak Nabi yang lain juga boleh jadi nama. Jadi ini bicara tentang nama. Balik lagi jemaah, Abu Jahal nggak tahu Umar masuk Islam. Karena ini CS banget sama Umar. Umar datang ke rumah beliau, tok tok tok, dibuka sama Abu Jahal. "Halo saudaraku." Mereka kan CS, teman akrab. Dulu kalau nyiksa budak-budak yang udah masuk Islam, nyiksa Bilal bin Rabah, mereka tuh seneng berdua saling nyiksa tuh. Abu Jahal nyiksa gantian, "Abu Jahal kamu capek ya, gantian saya yang nyiksa." Dipukulin kayak diapain, itu Umar ganti-gantian sama Abu Jahal. Begitu Umar masuk Islam, diketuk pintunya, dibukain sama Abu Jahal, mau dipeluk, ditahan dadanya sama Umar. "Nanti dulu, gak usah peluk-peluk. Kamu udah tahu belum informasi?" "Belum." "Informasi apa Umar?" "Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah." Begitu dengar Umar syahadat depan matanya, Abu Jahal mengumpat sambil banting pintu. "Tabban laka ya Umar." Ceder, dibanting pintunya. "Tabban laka ya Umar."
Mati kamu Umar, hancur kamu Umar. Kesel, Umar nggak ngedrop sama sekali mentalnya jemaah. Justru makin di pressure, makin tinggi semangatnya buat ngibarin Islam. Rasul waktu itu masih dakwah sembunyi-sembunyi. Masih sembunyi-sembunyi. Umar keliling Ka'bah untuk nyarin agama Islam sampai petang. 3 hari berturut-turut sampai tiba waktunya, ya Rasulullah. Di Mekah pressure begitu kuatnya, tapi Rasul nggak pernah gentar jemaah. Semakin ditekan tuh Rasul tuh makin tinggi melambungnya. Hingga pada satu kesempatan Rasul SAW Allah wahyukan untuk hijrah ke Yasrib, Madinah Al-Munawwarah. Tibalah kita di slide berikutnya. Boleh diizinkan mas slide berikutnya? Nabi diperintahkan hijrah. Ada 2 jemaah. Ada 2 kelompok pas hijrah. Kelompok pertama, kelompok yang sembunyi-sembunyi ketika hijrah. Mohon maaf. Kelompok kedua, kelompok yang terang-terangan ketika hijrah. Kelompok pertama ini yang sembunyi-sembunyi antara lain adalah baginda Rasulullah SAW ditemani oleh 1 orang sahabat beliau yang bernama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sembunyi-sembunyi. Umar bin Khattab, Hamzah bin Abdul Muttalib, Abbas bin Abdul Muttalib terang-terangan. Rasulullah sembunyi-sembunyi. Rasul ditemenin siapa? 1 orang. Rasul cuma ditemenin sama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Masa hijrah ini nanti menjadi fase penanggalan tahun Hijriyah. Beliau hijrah memulaikan dengan sebuah perjalanan bersama sahabat beliau yang mulia Abu Bakar As-Siddiq. Jamaah, nanti kita bahas nih betapa mulianya Abu Bakar As-Siddiq menjadi orang yang dipilih Nabi hijrah bareng Nabi. Rasul kalau mau milih hijrah bareng Umar bisa nggak? Bisa banget. Apalagi Umar punya caption yang terkenal, kalimatnya yang begitu tersohor, hai musyrikin, wahai ahlul Makkah, saya mau hijrah ke Madinah. Siapa yang istrinya mau jadi janda, anaknya mau jadi yatim, temui aku di balik bukit itu. Saya mau hijrah. Kita duel di sana kalau kamu mau halang-halangi saya. Udah dikasih tahu sama Umar, nggak satu pun orang berani menghalangi Umar bin Khattab hijrah ke Madinah. Takut semua sama Umar. Takut sama Umar. Tegas, besar badannya, tinggi orangnya. Dalam sebuah kitab, fisik Umar ibn Khattab, kalau beliau naik kuda kakinya nepak di tanah. Kalau Umar naik kuda kakinya tuh nepak di tanah. Kalau kita naik kuda kakinya kan gantung di perutnya kuda. Umar naik kuda kakinya nepak di tanah. Saking tinggi, besar, gagah, sispek badannya, dan tegas luar biasa. Nggak ada yang berani halang-halangi Umar. Hamzah nggak ada yang berani. Yang lainnya sembunyi-sembunyi, termasuk Rasulullah SAW. Kenapa Rasul nggak mau milih sama Umar? Padahal kan kalau Rasul hijrahnya bareng Umar, nggak akan ada episode yang bentar lagi saya akan ceritain. Tapi Rasul milih Abu Bakar. Kenapa Rasul nggak milih Sayyidina Amirul Mukminin Utsman ibn Affan? Kenapa Rasul nggak milih hijrah bareng Utsman? Padahal kita tahu Utsman kaya raya, untanya banyak. Kalau Rasul milih hijrah bareng Utsman, nyaman di perjalanan, untanya banyak, banyak pengawalnya juga, banyak orang-orang yang mau bersama juga, logistik nggak akan kekurangan. Tapi kenapa Rasul hanya milih hijrah bareng 1 orang? Beliau adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Karena Abu Bakar begitu spesial di hati Nabi. Sampai-sampai spesialnya Abu Bakar itu diungkapin oleh lisan Nabi, kalau aku boleh memilih kekasih di dalam Islam, maka aku akan jadikan Abu Bakar khalili, sebagai kekasihku. Tapi dalam Islam yang ada hanyalah pertalian saudara atas keislaman dan dibangun di atas keimanan. Maka Abu Bakar adalah saudaraku di atas iman. Ini kata Nabi yang mulia, spesial di hati Nabi. Jadi kalau ada orang yang mencela, menghina Abu Bakar, itu keliru jemaah. Abu Bakar spesial banget di hati Nabi. Hijrah ceritanya. Boleh dikembali slide yang tadi mas, mohon izin.
Hijrah, Nabi masuk ke Gua Tsur bersama Abu Bakar. Tapi cerita masuknya Nabi ke Gua Tsur bukan cuma tahu-tahu masuk ke sana, enggak sama sekali. Nabi punya rute yang awalnya seperti yang kita ketahui, langsung rute menuju Kuba. Kuba itu sekitar 20 sampai 30 menit dari Masjid Nabawi di Madinah kalau naik bis dan perjalanan lancar, nggak macet. Hadirin, Rasul mau langsung, tapi ternyata Rasul diberi kabar bahwa ada pemimpin kafir Quraisy yang mengatakan, di antaranya Abu Lahab. Kali ini Abu Lahab. Dia mengatakan, siapa yang mendapati Muhammad hidup atau mati, aku berikan 100 ekor onta. 100 ekor onta. Kalau bahasa kita, siapa yang bisa nangkap fulan hidup atau mati, saya kasih 100 unit mobil Alphard. Pada ngejar nggak kira-kira? Ngejar Rasul semua. Tujuannya Rasul dan Abu Bakar pengen ditangkap supaya menang undian dapat 100 ekor unta, hadirin. Makanya ketika Rasul dengar itu, Rasul sama Abu Bakar radhiyallahu an masuk ke Gua Hira. Mohon maaf, masuk ke Gua Tsur. Mohon maaf, bukan Gua Hira. Itu beda ya jemaah. Gua Hira sama Gua Tsur beda. Mas boleh di next, ini perbedaan gunungnya. Ini jemaah, ini Gua Tsur. Goanya kecil segitu. Ustadz, kok beda ya? Kemarin saya pas umroh ke Gua Tsur kok nggak kayak gitu catnya. Ini catnya ganti-ganti jemaah. Warnanya itu ganti-ganti, kadang diwarnain itu, kadang diwarnain ini. Siapa yang nulis? Ada coretan banyak di sana. Orang-orang yang ke sana tuh nyoret-nyoret. Ada yang fulan love fulana. Kenapa Mas nyoret-nyoret love? Biar cintaku abadi selamanya terukir di atas batu, Ustadz. Padahal di sana nggak ada sama sekali sunnah buat nyoret-nyoret gitu, nggak ada sama sekali. Tapi kembali lagi, ini posisi gua tempat Rasul ngumpet sama Abu Bakar jemaah, kecil. Kata Abu Bakar begini, ada sebuah episode Abu Bakar bilang gini, ya Rasulullah, kalau saja orang-orang Quraisy melihat ke arah kaki mereka, kena kita ya Rasul, ketangkep. Mental Rasul, mental pemenang jemaah. Rasul bilang gini, ya Aba Bakr, ma zannuka bisnain Allahu salisuhuma. Wahai Abu Bakar, apakah kamu menyangka kita ini cuma berdua sedangkan Allah yang ketiga? Ma zannuka bisnain ya Aba Bakr Allahu salisuhuma. Apakah kamu menyangka kita cuma berdua aja wahai Abu Bakar, padahal Allah bertiga sama kita? Allah pasti nolong kita. Bahasa lainnya gitu. Ada orang dikejar-kejar, siapa yang nangkep kita dapat 100 unit Alphard. Kita masuk ke tempat persembunyian, orang itu di depan tempat persembunyian kita. Kalau dia nengok ke arah kakinya, fix kita ketangkep, bisa dikulitin, dipotong, dicincang, apa-apa macem-macem pokoknya. Dan kita tahu tujuan mereka menangkap Muhammad untuk dibunuh. Untuk dibunuh, hadirin. Mau ditangkap untuk dibunuh. Tapi Nabi Muhammad makin dipres, makin begitu mulia semangat beliau. Makin ditekan, makin optimis. Itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasul, kalau ibunda lihat di banyak kisah, ayahanda lihat di banyak kisah, jarang Rasul tuh pesimis, tuh jarang. Mindsetnya Rasul tuh optimis. Makin ditekan, makin optimis. Kembali ke slide yang tadi mas, Rasul ngumpet di sana 3 hari 3 malam jamaah. Allah tolong beliau, dalam riwayat ada burung merpati yang membuat sarang di sana. Dalam asar yang lain ada laba-laba yang membangun jaring di sana. Jadi orang kafir tuh terkecoh. Ini ada laba-laba di sini, nggak mungkin orang masuk sini. Gak mungkin, berarti kosong dalamnya. Padahal Abu Bakar bilang, ya Rasulullah, ketangkep kita. Kalau saja mereka melihat ke arah kaki mereka, kita akan tertangkap. Tapi Rasul makin kepepet, makin optimis. Makin ditekan, makin optimis. Ini harusnya yang ada dalam diri seorang muslim. Pandemi ya wes, rasa ngaji wae lah. Pandemi ya wes lah. Miskin wae lah. Gak boleh hadirin.
Muslim optimis. Itulah yang Rasul ajarin ke kita. Udah mau meninggal, kalau ketangkep kan langsung dibunuh. Tapi beliau optimis. Ma zannuka bisnain ya Abu Bakar, apa kamu ngira kita cuma berdua? Allah salisuhuma, Allah yang akan menjadi pihak ketiga bagi kita. Allah pasti nolong. Abu Bakar tuh pengen dikasih tahu sama Rasul begitu hadirin. Allah pasti nolong. Udah Abu Bakar, kamu tenang aja, Allah pasti nolong kita. Dan benar Allah tolong beliau. Singkat cerita, beliau melanjutkan setelah hari ketiga perjalanan menuju Kuba. Sesampainya di Madinah, beliau yang dibangun pertama Masjid Kuba. Kata Nabi yang mulia, siapa yang sholat di Masjid Kuba, baginya pahala umrah. Makanya jamaah umrah sering kali kalau umrah diajak ke Masjid Kuba, karena pahala 2 rakaat sholat di Masjid Kuba sama seperti berumrah. Sampai di Kuba, beliau bangun masjid kan? Dari 8 Rabiul Awal sampai beliau tiba di 12 Rabiul Awal ketika beliau sampai di Masjid Nabawi. Total di sana 4 harian beliau stay di Kuba. Habis itu beliau melanjutkan perjalanan sampailah beliau di Masjid Nabawi. Yang kala itu belum dibangun, tapi Nabi langsung bangun Masjid Nabawi di sana. Hadirin yang dirahmati Allah, ketika Rasul sampai Madinah, orang-orang langsung menyambut beliau dengan bergembira. Orang-orang menyambut hangat baginda Nabi yang mulia. Sampai-sampai seorang sahabat yang namanya Jabir itu mengatakan, ketika Rasul datang ke Madinah, Madinah bercahaya seluruh langitnya. Dan ketika Rasul wafat, Madinah gelap seluruh langitnya. Ini hadis riwayat Imam Bukhari dalam kitab Wada' ar-Rasul li Ummatih. Next slide. Hadirin dirahmati Allah. Terus Mas, ini yang tadi saya baca sebelumnya. La adwa wala tiarah wa yu'jibunil fa'lu. Nabi yu'jibunil fa'lu, menakjubkan banget bagi saya orang yang fa'lu. Sahabat nanya, ma huwal fa'lu ya Rasulullah? Al-fa'lu itu apa ya Rasulullah? Kata Nabi, al-kalimatut thayyibah. Orang yang selalu optimis. Itu yang membuat Nabi takjub. Tahu sebabnya kenapa Nabi setiap episode demi episode dalam dakwahnya sembunyi-sembunyi sampai nanti dakwah terang-terangan mulai di Madinah. Nabi itu takjub sama orang yang optimis. Makanya Nabi selalu punya pandangan optimis dalam hidupnya. Hadirin, kalau antum hari ini mendapati lagi terpuruk, anak baru nikah 2 bulan bercerai, malu. Kita yang kemarin udah semangat, alhamdulillah, berangkat haji kapan Bu? 2021. Nanti datang ya ke rumah ya. Kita seneng 2020 mau berangkat haji. Ibu kapan berangkat haji? Bawa kamu berangkat haji. Nanti 2020 datang ya ke rumah ya, datang ya ke rumah. Kita seneng udah gembar-gembor kita bakal berangkat haji. Ternyata pandemi gagal, malu. Anak kita yang udah nyebar undangan kemana-mana ternyata gagal, malu. Punya usaha di mana-mana terus sukses ternyata jatuh miskin, malu. Ingat selalu, Nabi takjub sama al-fa'lu, orang yang optimis. Anak gagal menikah bukan berarti kita berakhir kehidupannya. Kita gagal berangkat haji bukan berarti akhir hidup kita. Yu'jibunil fa'lu, kata Nabi, saya takjub banget sama orang yang fa'lu, optimis. Ma huwal fa'lu ya Rasulullah? Apa itu fa'lu? Al-kalimatut thayyibah. Al-fa'lu itu orang yang selalu ucapannya baik, selalu optimis. Itu membuat Nabi takjub. Nabi takjub banget sama orang yang optimis. Hadirin, semua berakhir gara-gara pandemi. Saya rasa watilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Next slide Mas, boleh di next slide. Pandemi semua berakhir, ekonomi bakal anjlok, pengangguran makin banyak, jutaan. Nanti dulu. Tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Hari itu cuma dipergulirkan sama Allah. Kemarin kita jaya, sekarang kita belum. Kemarin kaya raya, sekarang miskin. Tapi ingat, fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri
yusra. Bersama sulitmu datang mudahmu. Berarti kalau kemarin kita sedang naik bisa jadi turun. Sekarang kalau kita lagi turun, habis ini kabar gembira, kita pasti naik. Kemarin rezekinya lagi dijor-jorin sama Allah, dibukain kerannya. Nih ya hambaku, rezeki buatmu. Terus pandemi datang, sepi di sana sini. Akhirnya kita dicukupkan oleh Allah, mampu beli beras. Tapi masih hidup kan jemaah? Allah jamin rezekinya. Makanya di ayat ini, tadi Mas mohon izin, di ayat ini kita membaca Quran surah 2 Al-Baqarah ayat 214. Ala nasrallahi qarib. Ala, pemberitahuan, ketahuilah hamba-hambaku, inna sesungguhnya nasrallahi qarib, pertolongan Allah itu dekat. Buat siapa? Buat hambanya yang optimis, pertolongan Allah itu dekat. Makanya Nabi pas takut, Abu Bakar, Nabi menghibur ketakutan Abu Bakar tadi dengan kalimat ma zannuka bisnain ya Abu Bakar Allahu salisuhuma. Abu Bakar, kenapa kamu takut? Kita cuma berdua. Allah tuh pasti nolong kita. Ini Nabi hadirin, perjuangannya penuh optimisme. Makanya menjadi kisah terbaik sepanjang masa, karena setiap episode penuh dengan optimisme. Bahkan di tempat yang sangat tidak memungkinkan sekalipun, beliau tetap melihat optimis di celah-celah ketidakmungkinan itu. Next. Boleh next. Fasda bima tu'mar wa'arid anil musyrikin. Kemudian turunlah ayat, sampaikan terang-terangan wa'arid anil musyrikin. Berpalinglah dari orang-orang yang mensekutukan Allah. Udah, dakwah terang-terangan sekarang. Ketika dakwah terang-terangan, Islam tersebar. Sampai bahkan sahabat Nabi itu ada yang dari Iran, Persia, Salman Al-Farisi. Ada sahabat Nabi yang masa kecilnya dihabiskan di Romawi. Siapa beliau? Suhaib Ar-Rumi. Hadirin, maka boleh seseorang itu menyematkan asalnya dari mana. Suhaib Ar-Rumi dulu kecil pernah di bangsa Romawi. Salman Al-Farisi, beliau dari Faris, Persia, Iran. Jadi kalau Ibu Fatimah Al-Wonosoboi boleh. Bapak Joko Al-Garungi boleh. Irfan Rizky Nuryanto Binyanto Al-Depoki boleh. Dan itu boleh disematkan. Abu Hurairah radhiyallahu an, Abdurrahman ibn Sakhr, atau sahabat ada yang memang memberi nama dengan nama-nama di balik nama beliau, sebuah nama desa beliau, itu boleh. Yang seperti itu boleh. Next. Hadirin, jadi setelah terang-terangan Rasul merubah pola strategi dakwahnya jadi terang-terangan. Apakah masih penuh perjuangan? Jawabannya iya. Dakwah Nabi terang-terangan, penuh perjuangan. Next lagi Mas. Ini Gua Hira, berbeda. Jamaah, sama saya mau beritahu, mungkin tadi ada yang terlewat. Gua Hira sama Gua Thur itu beda tempat. Gua Hira itu 675 meter naik ke atas. Gua Thur itu lebih tinggi, 750 meter naik ke atas. Zaman Nabi nggak kayak gini. Zaman sekarang kalau kita umrah maupun haji ke sana ada tangganya, enak tinggal naik tangga. Zaman Nabi nggak ada tangga, curam, tinggi, sempit, curam, tinggi, sempit. Kebayang nggak? Kok bisa Rasul tetap optimis di sana? Kita aja kalau naik ke sini ngos-ngosan nggak Ibu? Jelas ngos-ngosan, sampai atas udah capek. Rasul capek, nggak ada tangga, tinggi, terjal. Kalau jatuh, ingat gunung-gunung di Mekah, Madinah itu gunung yang kontennya batu. Nggak kayak Gunung Perahu, Gunung Pakuwojo, Gunung Sumbing, Gunung Sindoro, Gunung Sikunir. Kalau gunung di Mekah, Madinah batu jemaah. Jadi kalau jatuh terpeleset, kepala bisa langsung terbentur batu, bisa meninggal di tempat. Medannya Rasulullah. Berat medannya Rasul jemaah. Hari ini kita ngelihat ini aja ngeri jemaah. Ini ngeri. Kalau saya pas bimbing ada mbah-mbah, Ustadz saya mau naik ke sana. Nggih mbah, kuat nggih mbah? Nggih kuat Ustadz.
Baru 100 anak tangga udah Ustaz turun lagi Ustaz, turun lagi. Nggak kuat jemaah, capek, tinggi. Rasul punya semangat sampai ke puncak, ngumpet capek, terjal, tinggi, masih bisa optimis. Kita baru diuji sedikit langsung loyo, diuji sedikit lemah. Optimis jemaah. Ini kisah terbaik manusia sepanjang masa. Next mas. Hadirin dirahmati Allah. Next lagi. Sebelumnya. Ini kayaknya jauh banget deh. Oh udah. Sebelumnya. Hadirin dirahmati Allah. Jadi Nabi SAW dalam episode ketika beliau sampai di kota Madinah, beliau membangun sebuah peradaban di kota Madinah. Berawal dari membangun sebuah masjid. Jadi mau tahu sumber bangkitnya Islam, di banyak pendapat para ulama, saat masjid-masjid kaum muslimin ramai dengan aktivitas-aktivitas yang diridhoi oleh Allah. Masjid ramai karena sholat berjamaahnya, masjid ramai karena masjidnya penuh aktivitas kajiannya. Rasul punya kajian, setiap hari Rasul ngaji jamaah. Rasul sholat di sana, setiap hari Rasul sholat di sana hadirin. Ketika Ibunda Khadijah kan wafat di Mekah. Ibunda Khadijah radhiyallahu anha binti Muzahim binti Khuwailid, mohon maaf, Ibunda Khadijah kan dimakamkan di Makbar Ma'lah, di Ma'lah. Ketika Rasul di Madinah, ada yang mendampingi, yakni Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Ibunda Aisyah rumahnya itu yang sekarang jadi pemakaman Rasul di dalam Masjid Nabawi. Dulu Masjid Nabawi sebelahnya itu jalan untuk Rasul jalan menuju masjid dari rumah Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Begitu Rasul keluar dari rumah beliau, jalan sampai ke Masjid Nabawi, kemudian Rasul bersabda, jarak antara rumahku, maksudnya rumahnya Ibunda Aisyah, bersama masjidku itu adalah riyad min riyadil jannah, ada raudhah, taman dari taman-taman surga. Siapa yang berdoa di sana, maka doanya tidak akan ditolak. Ustadz, kemarin saya itu umroh, saya berdoa di sana, kok doanya belum dikabul ya Ustadz? Saya juga udah umroh, berdoa di Multazam, kok doanya belum dikabul ya Ustadz? Ibu, bapak, kenapa doa kita belum Allah kabul? Karena ada dua kemungkinan kata para ulama. Satu, dosa kita menghalangi terkabulnya doa. Dua, Allah mau gantikan dengan yang lebih baik. Jadi kalau ada doa yang belum sempat terkabulkan oleh Allah, husnuzon billah, doa itu akan Allah ganti yang lebih baik. Atau bahwasanya doa kita itu adalah belum terkabul adalah karena dosa-dosa kita yang masih menghambat doa itu terkabul. Kita masih suka ngelalain sholat, baca Quran cuma setahun sekali pas Ramadan, sedekah ya cuma mohon maaf ala kadarnya. Ustadz, saya mau wakaf ya. Iya. Di mana? Tuh di ujung puncak pinggir jurang. Kalau ngasih harta yang terburuk, iya abu-abu. Kalau misalkan di dompet ada uang lembar 2.000 abu-abu, 50.000 biru, 100.000 merah. Yang mana yang dicemplungin ke kotak infak? Abu-abu. Sholat Jumat, Ustadz Irfan silakan. Duduk, dibuka kencelengnya kan, saya bantu ngitungin. Ya, begitu kita kumpulin, top ranking nomor 1, lembar terbanyak, lembar warna abu. Top ranking terakhir, lembar yang paling sedikit, lembaran warna merah 100 ribuan. Tapi gak apa-apa, perlahan dari abu-abu naik ke kuning warna 5 ribuan, naik ke merah doff warna 10 ribuan, naik ke hijau 20 ribu, naik ke biru 50 ribu. Semoga Allah ringankan tangan kita sedekah ke 100 ribu setiap hari. Jemaah yang dirahmati Allah, yu'jibunil fa'lu. Ingat selalu, Rasul kagum sama mereka al-fa'lu. Siapa? Orang yang selalu optimis dalam segala keadaan. Gak mungkin. Kalla innala mudrakun. Waktu Musa, ini kisah terakhir jemaah, udah jam 7 lebih. Sangat terakhir, ketika Musa dikejar Fir'aun, di depannya ada laut terpojok. Bani Israel bilang sama Musa, kalla innala mudrakun. Musa, aduh ketangkep kita Musa. Nabi Musa bilang apa? Kalla inna ma'ya rabbi sayahdin. Nggak akan kita tertangkap, Allah menolong kita. Hei Musa,
Pukulkan tongkatmu. Nabi Musa pukulin tongkatnya, dar, lautan terbelah. Di tengah-tengahnya bisa lewat untuk pasukannya Musa beserta Bani Israel yang mengikuti Musa. Ketika Nabi Musa berada di seberang, Fir'aun bersama bala tentaranya yang ikut dari belakang. Kemudian Allah tutup kembali. Set. Optimis jemaah. Hari ini kalau kita lagi disempitkan rezekinya, optimis besok Allah jayakan kembali. Hari ini sedang tidak bisa beraktivitas normal pada sebelumnya, yakinlah setelah ini Allah kembalikan seperti sedia kala. Dan ramainya kita akan lebih berkali-kali lipat dari ramainya dahulu kala sebelum pandemi. Mudah-mudahan nanti yang ngaji full 4 kali lipat lebih ramai dari sebelum-sebelumnya. Tapi ingat, semua dimulai dari optimis. Yu'jibunil fa'lu, saya takjub kepada orang optimis. Hadirin yang dirahmati Allah, tadi ada sesi tanya jawab, betul mas? Baik, kita buka sesi tanya jawab. Kalau ada yang mau ditanyakan, kalau nggak ada kita tutup dengan doa bersama-sama. Alhamdulillah nggak ada pertanyaan. Masya Allah. Jazakumullah sana jaza. Kita tutup dengan doa bersama-sama hadirin. InsyaAllah doa ini menjadi doa yang semoga Allah segera pengabulannya biiznillah. Nastaghfirullah wa natubu ilaih. Nastaghfirullah wa natubu ilaih. Nastaghfirullah wa natubu ilaih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma ij'alna laka dzakkarin, Allahumma ij'alna laka syakkarin, Allahumma ij'alna minat tawwabin, waj'alna minal mutatahhirin. Allahumma hdi syababal muslimin, Allahumma hdi syababa wa nasaba, Allahumma ansuril ikhwanal muslimina fi kulli makan, Allahumma astur uyubana, Allahumma astur awrati nisa'il mu'minin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Duhai Allah, kami datang ke rumah-Mu yang mulia. Jadikan kami hamba-Mu yang kuat imannya. Karena dengan iman kami bertahan. Kami tidak bertahan karena harta kami yang banyak. Kami tidaklah bertahan karena jabatan kami yang tinggi. Kami tidak bertahan karena fisik kami yang kuat. Tapi kami bertahan karena iman kami yang kokoh kepada Engkau. Ya Allah, ringankan kaki ini untuk melangkah ke tempat yang mulia, ke tempat yang Kau ridhoi. Ya Allah, mudahkan tangan ini untuk bersedekah dengan cara-cara terbaik, dengan harta-harta terbaik yang kami miliki. Ya Allah, kami punya masalah.
Jadikan masalah itu hilang dalam kehidupan kami atas solusi terbaik dari-Mu ya Allah. Kalaulah masalah itu datang kembali dalam bentuk soal yang lain, jadikan kami menjawabnya dengan mudah, karena Engkau yang menguatkan pundak kami tatkala kami berhadapan dengan masalah tersebut. Ya Allah, ada di antara kami punya anak belum menikah, mudahkan putra putri kami untuk segera menikah dengan pasangan yang salih salihah. Ya Allah, ada putra putri kami atau diri kami sedang mengandung, mudahkan dalam persalinannya. Ada di antara putra putri kami pernah menikah kemudian berpisah berganti dengan pasangan yang jauh lebih baik. Ada di antara kami ya Allah, qadar Allah sudah menikah lama, atau putra putri kami sudah menikah lama tapi belum memiliki putra. Berikan putra yang salih dan salihah. Ilahana ya Rabbana, kami ingin menginjakkan kaki kami ke tanah suci. Izinkan kami umroh setahun 3 kali ya Allah. Izinkan kami berangkat haji 1 kali seumur hidup kami. Bagi kami yang telah pernah ke sana ya Allah, mudahkan kembali lagi beribadah ke tanah suci. Ilahana ya Rabbana, jadikan hidup kami isinya manfaat bagi sesama. Jadikan hidup kami yang sebentar ini isinya penuh dengan kebaikan, penuh dengan amal soleh, yang saat kami berpulang ke pangkuan-Mu Engkau panggil kami dengan panggilan terbaik. Ilahana ya Rabbana, jadikan pertemuan ini pertemuan yang Engkau indahkan kami berjumpa di dunia. Engkau pertemukan kembali kami di syurga-Mu Firdaus al-A'la. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, salam untuk keluarga di rumah. Semoga istiqomah sampai kita wafat husnul khatimah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.